Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini, namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang, tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide. Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung. Karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel. Dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda nggak lihat apa-apa Pak. Perhatikan ya. Marka jalan. Bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa buat kita? Apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen. Seorang bais. Dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain. Sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat. Kenapa 911 terjadi di New York? Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan. Hati-hati yang pertama. Waspada. Kedua siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya. Amin. Oke, shalom. Bulan Oktober adalah bulan spesial buat kita. Itu apa? Ulang tahun. Ketua panitia yang paling tahu. Jadi ini masih sepi nih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Kita mau buat satu budaya baru. Jadi kita buat budaya baru. Untuk sebelum kita ibadah, kita lakukan sesuatu yang membuat kita bisa lebih akrab lagi. Sebab kita ini saudara. Katakan sama sebelahnya, kita ini saudara. Nah kalau saudara itu tidak boleh jaim. Tidak usah jaim, tidak usah malu-malu. Saudara itu harus rileks sebelum kita masuk ke ibadah. Nah, gereja itu selalu untuk kita kata-kata berkat. Jadi kita harus pakai kata-kata lidah kita ini untuk berkata kata berkat.
Kamu luar biasa, kamu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu gak katakan itu semua. Dan kita mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 2 menit untuk kita ucapkan selamat ya, selamat ulang tahun GBI Rock yang ke-33. Kamu luar biasa. Kamu silakan apa saja yang Anda mau katakan. Ayo keluar dari kursi, kita relax sebelum kita masuk ke ibadah. Bagaimana? Luar biasa. Rasanya lebih rileks ya. Lebih rileks. Nah ini kan kita lakukan setiap minggu supaya nanti kita lebih rileks dan setelah itu baru kita masuk ke pujian dan penyembahan. Saya silakan ke musik. Oke, hari kita sudah mulai dengan sesuatu yang luar biasa. Mari kita selamat ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami datang dengan kerinduan dan kehausan akan pribadi-Mu Tuhan. Bawa hati kami, hidup kami Tuhan, terus menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Selalu baru
mau bersorak-sorak bagi Allah kita yang hebat, yang memberikan jaminan hidup kekal bagi hidup kita. Haleluya. Betapa besar kekuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong membela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Kau melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Haleluya. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Karena Kau Tuhan, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu
bersuka karena-Mu. Amin Tuhan. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Betapa besar karya-Mu atas hidup kami. Kami mensyukurinya Tuhan. Haleluya. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya.
hosana bagi Allah kita. Allah kita yang hebat, yang perkasa, yang dahsyat, yang mengasihi kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Allah yang ajaib bagi kami, Allah yang mengasihi kami. Oh Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, luar biasa. Bersandar ajaiblah karyamu, Luar biasa. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah kami, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, Yesus Kristus Tuhan ku agungkan selama-lamanya, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dialah Yesus Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Terima kasih juga untuk keberadaan GBI Rock Sumbawa, sudah ada di tempat di Sumbawa ini selama 33 tahun. Kami percaya Tuhan bahwa GBI Rock ada menjadi rumah rohani bagi kami. Kami menemukan keluarga rohani kami, dan kami menemukan tempat untuk kami bertumbuh secara dewasa dalam kerohanian. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kota yang kami cintai ini. Kini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur kami, dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu sudah sangat amat dekat. Oleh karena itu ajari kami Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kami. Dan hidup dalam kesadaran rohani supaya kami tidak lalai dan tidak terbuai oleh hal-hal duniawi yang mengalihkan pandangan kami. Berikan kami hati yang setia, iman yang teguh, dan kehidupan yang dalam untuk hidup berkenan kepadamu setiap hari. Tolong kami agar setiap pekerjaan, perkataan, dan pikiran kami mencerminkan kesiapan hati kami di dalam Tuhan untuk menyambut kedatangan. Saat Engkau datang kembali, biarlah Engkau mendapati kami didapati beriman, kami didapati setia, dan kami didapati tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami.
Kami menantikan Engkau Tuhan Yesus bukan dengan ketakutan, melainkan dengan sukacita dan penuh pengharapan. Urapi lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Sehingga apa firman yang kami dengar tidak tercuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa rungan? Baru satu orang. Apa rungan? Diberkati dengan ibadah raya minggu ini. Kasih tepuk tangan untuk orang-orang yang sudah mempersiapkan ibadah dan melayani kita minggu ini. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 untuk kita semua. Dan ya ini bulan ini tepat untuk tanggal pastinya, kayaknya itu di minggu kedua, itu GB Rock berdiri selama 33 tahun. Siap berpesta? Siap. Yang siap kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menggemakan bahwa kedatangan Kristus itu sudah sungguh amat dekat. Dengan berbagai tanda-tanda yang sangat jelas. Tanda-tanda yang menyertainya adalah semua yang berada di muka bumi akan digoncangkan. Terjadi enggak? Perang yang semakin meluas. Politik suatu negara digoncangkan. Sistem keuangan digoncangkan. Sistem pemerintahan dan bahkan langit pun digoncangkan. Tetapi yang tidak tergoncangkan hanya kerajaan sorga. Di mana Yesus sebagai rajanya dan kita sebagai warganya. Dan yang katakan amin ya. Amin. Inilah beberapa tanda-tanda akhir zaman atau kedatangan Kristus itu yang tercatat di Alkitab. Yaitu perang di mana-mana. Terutama sehubungan dengan Israel. Saya kasih cerita, suatu saat saya lagi pergi dalam perjalanan dengan pegawai saya. Dia dari agama yang lain. Kemudian kita berbincang tentang pada saat itu sedang panas-panasnya Israel menyerang Hamas dan Israel menyerang Iran. Jadi kita berbincang dalam perjalanan, kebetulan dia adalah seorang guru sembahyang di agamanya. Dan satu yang mengagetkan saya adalah orang ini berkata bahwa di kitab suci mereka itu kiamat itu terjadi ketika Israel itu ditaklukkan. Nah jadi dia juga heran kalau sekarang ini Israel tuh hantamnya sana sini. Sekarang yang terakhir ini Qatar. Jadi sudah Palestina, Iran, Qatar. Dan kita nggak tahu lagi siapa lagi habis yang setelah itu. Sepertinya Israel itu memancing untuk terjadinya peperangan. Tetapi yang kita tahu dari cerita ini kan, jadi kalau mereka bersatu, negara Arab ini bersatu kemudian menyerang Israel, kalaupun mereka menang artinya apa? Tadi kalau mereka menang artinya kiamat. Jadi sebenarnya tidak ada untungnya juga. Tetapi ini merupakan tanda yang dicatat oleh Alkitab. Yang kedua kemudian terjadinya krisis global. Dan kita sudah lihat sekarang ini, semua negara-negara sedang mengalami krisis. Gempa bumi di berbagai tempat. Pernah dengar megatrust? Di berbagai negara sekarang terjadi gempa-gempa. Bahkan ada yang dikatakan di Indonesia itu berpotensi megatrust. Tetapi bagi saya, apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Jadi kita tidak perlu takut juga. Kalaupun itu harus terjadi. Karena saya pernah satu kali waktu gempa-gempa, ingat yang setiap hari Minggu gempa waktu itu. Saya lagi berangkat ke Surabaya di terminal Bandara Lombok. Saya
kebetulan duduk sama orang yang dia tanya saya mau kemana, dari mana dan mau kemana. Ternyata dia adalah seorang ahli geologi dan vulkanologi, apa namanya itu. Pokoknya ilmu gunung dan gempa lah. Terus dia tanya saya, Pak, Bapak berdoa apa untuk kejadian gempa ini? Saya bilang ya saya berdoa gempa ini berhenti. Si ahli bilang apa? Jangan Pak. Bapak jangan berdoa berhenti. Karena ini siklus yang harus terjadi selama sekian tahun. Jadi dunia ini sudah diatur oleh Tuhan. Dia punya rancangan. Tahun sekian terjadi pergeseran. Dulu ini mungkin daratannya bukan seperti ini. Jadi satu. Kayak dulu kan kalau waktu NTT tim-tim sebelum lepas, tim-tim itu ternyata dulu satu daratan dengan Australia. Dan dia terpisah karena pergeseran lempeng. Nah itu akan terjadi juga. Jadi kita ini semacam satu siklus yang Tuhan sudah buat. Terus bagaimana kita mau menghentikannya? Beliau berkata, berdoalah Pak supaya ini berjalan dengan begitu sempurna. Supaya kalau Bapak berdoa sekarang, mungkin yang biasanya terjadi 100 tahun kemudian, itu akan terjadi 10 atau 20 tahun kemudian. Lebih mengerikan enggak? Biarlah dia sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Berdoalah untuk perlindungan daripada Tuhan. Saya kaget loh. Dia bukan dari Kristen. Tapi setuju enggak? Kita perlu seperti itu. Karena kita bukan Tuhan yang mau mengatur semuanya, bahkan kita tidak layak untuk kita atur Tuhan. Ada bagian yang memang Tuhan sudah buat itu semua. Dan kita hanya bisa minta, tunjukkan. Tuhan berikan kita hikmat untuk kita lihat apa yang harus kita lakukan. Bukankah bencana mendatangkan berkat? Bencana merupakan saat untuk kita menyalurkan kasih kepada orang lain. Semua bisa Tuhan pakai. Penyakit sampar. Siapa yang tahu kalau ada COVID-19? Dulu kan flu-flu biasa kan? Sampai kita bingung dengan apa? Chip. Kita bilang bahwa jangan divaksin, nanti dipasang chips. Saya cuma kasih tahu, sekarang ada yang enggak punya HP? Siapa yang enggak punya HP? Siapa yang enggak punya HP? Coba. Yang anak kecil aja punya HP loh, angkat tangan. Kalau kita punya HP, HP itu ada chipnya. Sekarang, Amerika itu dia bisa tangkap siapa namanya teroris itu? Dari mana? Osama bin Laden. Dia dapat dari mana? Dari chip telepon. Diambil lewat satelit. Di mana-mana kita akan diketahui. Sekarang, saya kemarin bulan lalu bukan bulan lalu, 2 minggu yang lalu saya ke Surabaya. Dan saya baru tahu karena saya baru buat kiris. Jadi saya tidak perlu bawa uang juga bisa. Kemana-mana pakai kiris. Itu semua begitu mudah dan itu ada di HP kita. Sekarang kalau dibuat lebih mudah lagi. Kalau misalnya kita pergi ke dokter, kita perlu bawa rujukan hasil tes yang kemarin dan minggu lalu dan tahun lalu kan. Kalau itu dipermudah, bisa ada di HP kita. Tambah mudah atau tambah ribet? Senang gak itu? Senang kan, kemana-mana kita gak perlu bawa apa-apa. Satu kali kemudahan ini akan terus bertambah. Sampai bisa jadi ini dipakai oleh dunia ini. Pasang aja, kalau HP bisa ketinggalan enggak? Kalau chip dipasang di badan kita bisa ketinggalan enggak? Lebih enak enggak? Belanja tinggal scan. Atau taruh sini scan. Sekarang kalau kita masuk kereta api, scan wajah. Jadi enggak usah lagi pakai tiket, wajah aja langsung terbuka pintunya. Kemudahan enggak? Tapi itu hati-hati. Itu tanda akhir zaman. Bayangkan kalau semua kita sudah terbiasa pakai HP. Kita sudah keenakan dengan fasilitas dan sebagainya. Waktu itu dimasukkan ke tangan kita. Mau enggak kita? Hati-hati. Kalau enggak bisa belanja. Saya pernah pergi ke Malaysia dan saya enggak punya M-Banking, saya enggak punya kiris. Di situ di Malaysia untuk pertama kali waktu itu saya pengen
beli camilan itu karena saya tunggu mereka berbelanja dan saya pengen beli camilan itu. Tapi karena saya tidak punya kiri, saya tidak bisa menikmati itu, makanan itu. Dia tidak mau terima uang cash. Di Surabaya tempat lapangan badminton juga begitu. Semua beli dengan kiris. Hati-hati. Karena itu mengarah kepada anak-anak. Perhatikan anak-anak sekarang. Kalau pergi ke berlibur, yang dicari pertama apa? Hah? Wifi yang dicari pertama. Kalau nggak ada itu, biar hotel mahal mereka nggak mau. Ya kan? Itu seperti nafas. Itu hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kasih dikatakan pada saat kedatangan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dikatakan kasih itu menjadi sangat dingin. Pernah lihat kejadian di Nepal? Menteri Keuangan diapakan itu? Ditelanjangi, dilempar, dibuang ke laut, itu pun masih dipukuli dan sebagainya. Orang tua, istri Perdana Menteri tua dihajar perempuan. Bayangkan kalau itu kita masuk di dalam, kita tidak siap dan kita tidak mengalami pengangkatan. Roh Kudus semua diambil, yang masih ada Roh Kudus aja kayak begitu. Yang tidak ada bagaimana? Manusia akan semakin kejam. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Ini yang menjadi tema kita yang diambil dari Matius 24 ayat 44. Matius 24 ini konteksnya adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Yang dimulai dari murid-muridnya bertanya kepada Yesus di Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 44 ini merupakan puncak peringatan Yesus setelah memberikan contoh dari zaman Nuh. Kalau kita baca di atasnya, Yesus menyatakan tentang zaman Nuh sebagai apa yang membuat kedatangan Kristus atau kiamat, kedatangan Kristus itu dekat. Kalau kiamat masih jauh ya. Di zaman Nuh saat itu Tuhan itu melihat betapa jahatnya manusia. Dan kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan satu kejahatan. Apa yang ada di pikiran manusia itu adalah kejahatan, berbuat satu kejahatan. Sehingga Allah dikatakan di situ menyesal menciptakan manusia dan ingin memusnahkan manusia. Sehingga yang diselamatkan hanya satu keluarga yang punya hubungan dengan Allah. Dan seluruh binatang termasuk diantaranya. Jadi hati-hati. Hidup kita itu berpengaruh bagi banyak hal. Kalau kita lihat di sini, kehidupan kita akan mempengaruhi bukan hanya kita, pasangan kita, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kemudian ada lagi perumpamaan tentang dua orang di ladang atau perempuan yang menggiling. Di sini dikatakan ketika mereka pergi ke ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ini artinya apa? Keselamatan kita, pengangkatan kita itu berdasarkan kepada pribadi kita. Kita tidak bisa ngangkat pasangan kita karena itu otoritas daripada Tuhan. Oleh karena itu kita mesti mempertanggungjawabkan kehidupan kita secara pribadi. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa kalau suami melayani, kemudian istrinya pasti akan mengalami pengangkatan. Alkitab menyatakan tidak. Satu diangkat, satu kenapa ditinggalkan? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi hati-hati. Makna teologis kedatangan Kristus yang kedua adalah Kristus adalah hakim dan raja yang pasti datang kembali. Yang kedua, manusia tidak tahu waktunya, maka yang terpenting adalah kesiapan rohani. Kita mulai dari yang pertama. Kristus adalah hakim dan raja pada saat kedatangannya yang kedua. Kristus sebagai hakim.
2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi ketika kita berbuat baik, yang dapat manfaatnya kita. Kalau kita berbuat jahat, yang dapat manfaatnya, dan kita tidak bisa mempersalahkan orang lain untuk itu. Kalau orang lain jahat sama kita, yang kita harus lakukan apa? Jahat. Kenapa kita harus berbuat baik? Kita sedang menyelamatkan hidup kita. Kalau ayat ini berkata demikian kan? Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, berarti kita dapat ganjaran dari apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita jahat atau kita baik. Senggol sebelahnya. Kamu gimana kamu? Yang pasangan tuh jangan ada pemisah dong. Itu saya lihat 2 pasangan Gunung Setia itu ada terpisah tengah-tengahnya. Ratna pemisah. Kalau kita bilang di sini bahwa sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, berarti Allah itu sebagai hakim. Yesus akan mengadili semua manusia. Semua bangsa akan dikumpulkannya dan ia akan memisahkan kambing dan domba. Domba dikatakan sebagai orang benar yang hidup dalam iman kepada Kristus dan menunjukkan kasih melalui perbuatan nyata. Sadar diselamatkan bukan karena perbuatan baik, sehingga perbuatan kasih mereka menjadi bukti. Kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia, kita pun pasti akan berbuat hal yang sama kepada orang lain. Kalau kambing sebaliknya, senggol sebelahnya, kamu yang mana? Senggol balik, kamu yang mana juga? Enak soto kambing katanya. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang beroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dalam hidupnya baik atau jahat. Di sini juga menekankan bahwa sebagai hakim, Tuhan itu tidak mungkin salah. Yesus akan menghukum yang jahat dan membenarkan yang benar dengan sempurna. Sebab kalau kita lihat di pengadilan di dunia ini, ada begitu banyak yang namanya sistem korup. Yang menang adalah yang banyak cinta, Pak. Kan uang. Yang banyak memberi, itu yang banyak menerima. Tetapi Tuhan tidak bisa seperti itu. Bahkan Tuhan tidak bisa kita tipu dengan tindakan kita. Bisa saja orang di depan sini, kemudian dia berbahasa roh, kemudian dia song leader yang hebat, tetapi seorang yang lesbi, bisa nggak? Bisa nggak orang di sini yang menyanyi dan dia melayani Tuhan luar biasa, tetapi kemudian dia berselingkuh? Bisa nggak? Nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya tidak bilang bahwa semua yang di sini juga banyak. Tapi yang di sini cuma satu. Jadi kita mesti berhati-hati dalam hidup kita. Pasangan kita nggak tahu. Mentor kita nggak tahu. Tapi hati-hati, Tuhan tahu yang terdalam. Gak hati-hati, pasangan juga bisa bilang sesuatu yang tersembunyi kan. Mau kemana? Cuma nonton aja, tapi di dalam mobil ada sepatu, ada perlengkapan semua dan sebagainya kan? Tuh, ya kan nonton aja Pak, kan pergi nonton. Yang salah siapa itu? Yang salah? Yang ajak main, ya kan? Ya Tuhan tahu semuanya ya.
Umat percaya dihakimi bukan untuk dihukum. Kalau kita lihat kedatangan Tuhan Yesus, dia tidak datang untuk orang Kristen, dia tidak menghukum. Tapi dia memberikan upah. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, kalau enggak dihukumlah. 1 Korintus 3:13 mengatakan akan ada waktunya semua perbuatan kita. Atau saya minta Ratna untuk bacakan 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. 1 Korintus 3, 13 dan 15 ini dikatakan bahwa setiap perbuatan kita akan diuji oleh Tuhan melalui api. Ada banyak yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu diuji oleh Tuhan. Dan dalam pengujian itu akan kelihatan kita dasarnya apa. Apakah dasar pelayanan kita seperti jerami yang waktu kita semangat melayani, waktu mengalami kekecewaan sedikit kita kemudian jadi mundur? Atau kita seperti emas yang tambah dibakar, tambah murni? Itu semua akan diuji pada waktunya. Dan Tuhan pasti akan menguji kita semua. Saya tidak bisa bilang bahwa saya suami yang baik kalau tidak diuji pada saat ujian itu datang. Dan Tuhan pasti akan menguji saya juga. Tuhan juga tidak bisa bilang istri saya adalah istri yang terbaik kalau dia tidak diuji. Sebab pengujian itu baik. Makanya kalau ada di dalam, di KK atau di komunitas atau dimanapun kita berada, ada orang-orang yang nyebelin itu sebenarnya baik. Karena itu adalah ujian untuk kita melihat siapa kita. Selama kita hidup, kesempatan itu masih ada. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Upah apa yang kita dapati? Upah mahkota kekal. Jadi nanti di sorga itu ada mahkota. Mahkota yang abadi atau mahkota kekal yang tidak dapat layu. Disediakan bagi orang yang setia dan disiplin rohani. Dan pelayanan. Nah ini orang-orang yang melayani, sebab tidak gampang. Ada banyak orang mau jadi jemaat tapi tidak mau melayani. Mohon maaf, Alkitab pencatat tidak dapat mahkota. Apalagi yang kita dapati kalau kita di dalam Tuhan? Mahkota kehidupan bagi yang setia dalam pencobaan dan penderitaan. Bersyukur kalau kita mengalami itu semua. Pencobaan yang Tuhan izinkan, ujian yang Tuhan buat, dan penderitaan yang kita alami, kalau kita setia, kita akan dapat mahkota kehidupan. Mahkota kebenaran bagi mereka yang merindukan kedatangan Kristus. Merindukan bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi mempersiapkan hidup yang layak. Yang keempat, mahkota kemuliaan bagi para gembala penilik yang setia. Mana GKM angkat tangan? Ini yang siap-siap menerima mahkota kemuliaan. Sebab apa? Tidak mudah untuk menjadi seorang gembala. Ada yang sakit, tidak dijenguk, salah. Tidak mudah untuk menegur orang. Emang gembala mau untuk negur? Enggak. Tapi kalau dia tegur, berarti dia tahu ada sesuatu yang salah yang dibuat oleh anggotanya. Karena tanggung jawab dia menegur. Seorang gembala ketika melihat ada kekurangan, ada kebutuhan. Gembala kemudian dengan hati gembalanya dia berusaha untuk memenuhi. Dia berusaha untuk menolong. Bahkan dia berkorban segalanya. Kadang-kadang perlu dijemput. Ada gembala yang ketika anggota kakaknya tidak pernah datang kakak, dibawa kakaknya pergi ke sana. Ketika melihat anggota kakaknya yang dikasih tahu, tapi tidak pernah mau berubah, tidak mau dengar dan sebagainya, mereka hanya ngelus dada.
Makanya dadanya gembala-gembala ini semua rata semua ya. Karena dielus terus. Tapi puji Tuhan mereka ada untuk kita semua. Kasih tepuk tangan dong untuk gembala-gembala. Dan ada lagi bahwa memerintah bersama Kristus. Orang percaya akan setia dan akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Kemudian adalah upah kemuliaan dan kehormatan, upah sukacita kekal karena buah pelayanan. Jadi sesuatu yang kita buat di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Cuma ini kita perlu perhatikan, kualitas hidup akan diadili bukan seberapa banyak kita lakukan atau kita melayani Kristus. Tetapi seberapa murni dan tulus kita melakukannya bagi Kristus. Itu yang kita lihat. Itu yang harusnya kita uji di dalam hidup kita. Kalau saya sebagai suami, seberapa saya tulus sebagai suami untuk mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Kalau saya sebagai, tidak mungkin saya sebagai ya. Kalau sebagai istri, itu kita menjadi orang yang menolong suami. Bukan merongrong suami. Kita menjadi saluran berkat. Bukan penentu berkat. Yang banyak sekarang jadi apa? Penyalur berkat atau penentu berkat? Sebab banyak hal sekarang ini kalau kita bilang bahwa berhubungan dengan taburan, sumbangan dan sebagainya, kita tanya, tanya siapa? Apa? Menkeu. Siapa yang bilang Menkeu itu? Kita sudah tidak tanya Tuhan lagi. Sebab kalau kita tanya Tuhan, Tuhan bilang kasih segini, kasih 1 juta, istri bilang kasih 500, yang dikasih yang? Mempertanggungjawabkan hidup sendiri. Nah yang kedua, Kristus sebagai Raja. Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan kedua Kristus menandai berakhirnya kuasa dosa dan maut dan setan. Yesus akan memerintah sebagai Raja. Pada saat inilah orang percaya, orang Kristen, orang yang susah ketika memberitakan kabar Injil Kerajaan Allah dan Kristus. Mereka akan bersuka cita. Sebab pada saat rajanya memerintah, kita diangkat oleh Tuhan. Saya minta Ratna baca 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Pilihan ada di tangan kita semua. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kalau kita lihat 2 ayat ini, begitu menderitanya kita menyampaikan berita Injil Kerajaan Allah. Tetapi bahkan kalau tadi dibacakan ada yang dipenggal. Tapi itu pilihan kita. Saya mengkategorikan beberapa ciri orang yang memerintah bersama Kristus nantinya. Yang pertama adalah orang yang setia sampai akhir. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah bersama Dia. 2 Timotius 2 ayat 12. Kalau kita menyangkal Dia, kita pun akan disangkalnya. Setia dalam iman dan pelayanan hingga akhir hidup. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Yang kedua, orang yang mengalahkan dosa dan dunia. Yaitu seorang pemenang.
Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Pemenang adalah mereka yang tidak menyerah kepada dosa dan intimidasi dunia, tetapi tetap hidup dalam kebenaran Kristus. Kita harus, wajib kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita tahu kebenaran itu seperti apa. Ada banyak orang korupsi karena terutama sekarang DPR kenapa tidak berani mengeluarkan undang-undang perampasan aset. Beberapa pengamat mengatakan sebab mereka lah yang Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka sendiri tidak mau untuk hidup dalam kebenaran. Mereka menyesuaikan hidup dengan dunia ini dan kesenangannya. Mereka menjadikan uang dan harta kekayaan sebagai Tuhan mereka. Sehingga mereka mengejar begitu rupa. Orang yang dikategorikan memerintah bersama dia adalah orang yang rela menderita demi Kristus. Jika kita menderita, kita pun akan memerintah bersama dia. Di dalam penderitaan kita akan mendapati bagaimana kasih Kristus. Bagaimana rasa iba, belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa. Terhadap orang-orang yang ditinggalkan, terhadap orang-orang yang dilecehkan. Dari situ kita akan lihat bagaimana hati Kristus. Dan orang yang menantikan dengan setia kedatangan Kristus, yaitu mereka yang tetap tekun dan rindu menyambut kedatangan Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu harus kita bawa bahwa kita semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu karena Tuhan yang memberikan izin atau memang karena kita yang buat? Harusnya semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Cuma kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Saya dijadikan seperti gini atau sesuatu itu terjadi pada saya tuh apa maksud Tuhan? Sebab saya percaya Tuhan mau dan Tuhan kasih tuntunan untuk kita dapat melakukan apa yang ingin Dia lakukan. Kita rasakan dulu, baru kemudian kita bagikan kepada orang lain. Sebab apa yang kita punya itu yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa kasih orang lain uang nggak? Nggak bisa. Yang kedua adalah kesiapan rohani menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kesetiaan sehari-hari menjadi ukuran kesiapan. Bukan sekedar pengetahuan tentang akhir zaman. Nah, perhatikan baik-baik ini. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini Yesus yang katakan. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kata berseru dalam bahasa aslinya, dalam bahasa teks Yunani, dipakai kata kaleo, yang berarti memanggil atau menyeru atau menyebut orang dengan nama dan memohon dengan suara keras. Kalau di sekolah itu sekarang kan cara memarahi anak itu dengan apa? Menyebut nama lengkap, berarti sudah marah ya. Jonathan Erwin Gunawan Parengkuan. Lengkap kan? Berarti apa? Oh, marah. Seperti itu. Tetapi di sini itu bukan marah. Cuma sebagai satu ungkapan kepanikan atau depresi. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Dan kita merasa bahwa prestasi kita sudah sangat banyak untuk Tuhan. Kita sudah mengusir setan. Kita sudah menyembuhkan banyak orang sakit. Kita sudah bernubuat. Tapi kenyataannya waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ini orang-orang seperti gini akan kaget. Makanya ini menjadi peringatan untuk kita semua yang ada di mimbar, yang pelayanan. Hati-hati. Prestasi kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat
hati kita. Ungkapan Tuhan, Tuhan atau pengulangan kata dalam bahasa Ibrani atau Yunani umumnya menunjukkan emosi yang kuat, teguran, kepedihan, dan tekanan. Ini merupakan kepanikan. Dan hati-hati, jangan sampai ini terjadi pada kita. Terus pertanyaannya, jika orang itu ditolak Tuhan, kenapa dia bisa bernubuat? Kenapa dia bisa mengusir setan? Kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Ya, mujizat, nubuat, pengusiran setan itu terjadi bukan karena kesalehan orang, tetapi karena otoritas nama Tuhan. Orang yang bukan murid Yesus bisa ngusir setan di Markus 9 ayat 38 dan 39. Jadi Allah tetap bekerja ketika nama itu dipakai dengan otoritas. Yang kedua, karunia roh itu tidak menjadi bukti keselamatan. Hati-hati, kita bisa lihat setan, kita bisa ngusir setan, kita punya bahasa roh, kita bisa menafsirkan dan semua ada berbagai macam karunia roh. Tetapi itu semua tidak dilihat oleh Tuhan, karena itu milik Tuhan. Karunia roh bisa digerakkan oleh iman, seperti tadi yang dikatakan oleh Jonathan Erwin. Tuhan membela firman-Nya. Taruhlah sekarang misalnya, saya ini sudah cemar. Tetapi karena jemaat tahu bahwa saya bisa menyembuhkan. Dan kemudian saya tantang jemaat yang sakit untuk maju ke depan. Mereka maju karena beriman untuk disembuhkan. Saya doakan sembuh. Sayanya sembuh enggak? Lain, beda kasus. Dia sembuh ngalami Tuhan. Saya? Enggak dong. Hati-hati. Makanya itu kita perlu hati-hati dengan kehidupan kita. Kita perlu hati-hati dengan kehendak bebas kita. Saya kasih lagi nih. Kalau ini, Yesus mengutus 70 muridnya berdua-duaan. Kemudian mereka pergi, dikasih kuasa. Dan kemudian mereka dengan satu Tuhan Yesus bilang, pergi kemana kamu pergi, orang menerima kamu, sampaikan salam. Kalau ada yang sakit sembuhkan, kalau ada yang kerasukan setan usir setannya dan sebagainya. Bukan usir mereka ya, sorry. Dan kemudian mereka sudah melakukan itu. 70 murid ini balik. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Di ayat 20, ini yang menjadi pertanyaan atau diskusi kita sekarang. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Bukankah itu yang kita inginkan? Saya pernah mendoakan orang, bukan pernah, ada 4-5 kali saya doakan orang. Saya berharap orang itu mengalami mujizat. Yang ada adalah tambah cepat dipanggil Tuhan. Apa kita berhenti karena itu? Saya pernah kecewa sama Tuhan, pernah. Yang kita suka apa? Kalau kita berdoa, sembuh. Itu kita suka kan? Bangga kan? Tuhan pakai saya. Tuhan bisa pakai cara lain. Nah kalau kita cerita ini kira-kira gimana? Mengapa Yesus menegur murid-muridnya? Kenapa? Hanya 2 orang yang menjawab, yang lain tidak menjawab. Karena kita tidak boleh bangga dengan prestasi rohani yang Tuhan buat. Sebab itu semua membahayakan hidup kita. Tidak berarti juga kemudian makanya jangan buat-buat yang kayak gitu. Jangan keluarkan karunia rohani Tuhan tolak kamu. Enggak. Justru Tuhan kasih karunia rohani karena Dia percayakan hidup kita. Dia percaya hidup kita dan Dia percayakan hidupnya dalam hidup kita. Nah sekarang yang ini. Wahyu 4 ayat 9-11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian ini di sorga. Dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta.
dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka 10 ayat 10. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. Siapa ke-24 tua-tua ini? Ada yang tahu? Siapa? Gambarannya siapa? Penatua. Mantap. Ini gambaran daripada 12 rasul. 12 suku Israel dan 12 rasul. 12 rasul nanti akan mengadili 12 suku Israel. Itu melambangkan apa? Orang Kristen. Mahkota adalah simbol kehormatan, kemenangan, dan upaya yang mereka terima dengan ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka lemparkan itu semua di hadapan Tuhan. Dan mereka sujud kepada Tuhan. Lalu berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, puji-pujian dan hormat dan kuasa. Berarti kalau seperti ini, 24 tua-tua ini, dia merasakan siapa yang berbuat dalam hidupnya. Prestasi dia kah? Di sorga hanya ada orang yang punya kerendahan hati. Makanya tidak boleh bangga dengan kedudukan. Tidak boleh bangga dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Tapi yang perlu adalah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana tindakan berjaga-jaga? Kata berjaga-jaga dipakai kata Gregoreo, berarti bangun, sadar, waspada, tidak tertidur. Tadi kalau Pak Arifin katakan, kalau tentara jaga boleh tidur enggak? Berjaga-jaga bukan berarti tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi berjaga-jaga adalah sikap hati yang penuh dengan waspada. Jangan sampai aku belum berbuat apa-apa. Jangan sampai ketika Yesus datang dan kemudian menanyakan, adakah aku mendapati iman di bumi? Kalau itu pertanyaan diajukan kepada kita sekarang ini. Adakah aku mendapatkan imanmu? Apakah kemudian ini berarti bahwa Yesus mencari informasi tentang kita? Enggak. Tetapi Yesus sedang menggugah hati kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap bisa melihat karya Tuhan di segala kehidupan kita? Apakah aku tetap mengasihi pasangan dan orang lain dan musuh sekalipun ia tidak menghargai aku? Sekalipun ia berulang kali berbuat jahat kepadaku. Apakah aku tetap menjadi berkat sekalipun aku dalam kekurangan? Bukan tidak ada loh ya, kekurangan. Apakah aku menjadi berkat di saat orang yang aku harus berkati adalah orang yang mengkhianati aku? Apakah aku tetap setia sekalipun orang selalu menjadi musuhku, bahkan menusuk aku dari belakang? Apakah aku tetap berkorban sekalipun aku tidak dihargai? Apakah aku tetap bersyukur sekalipun aku tidak punya apa-apa? Sekalipun aku mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidupku. Adakah Yesus mendapati iman di dalam hidup kita? Kalau pertanyaan itu diajukan sekarang, kira-kira jawaban kita apa sama Tuhan? Secara cepat saya akan membacakan ini. Perumpamaan yang Yesus katakan tentang kerajaan sorga, supaya kita tahu apa yang Yesus inginkan atau kerajaan sorga inginkan untuk kita sebagai warga kerajaan melakukan dalam hidup kita. Yang pertama, menabur benih. Kerajaan sorga diibaratkan seperti seorang penabur yang menaburkan benih. Artinya respon terhadap firman itu berbeda-beda. Ada orang yang menangkap
dan kemudian melupakannya. Ada orang yang menangkap, menyimpan, merenungkan, dan melakukannya. Kerajaan Allah bertumbuh dalam hati yang siap, bukan sekedar mendengar, tapi juga melakukan. Yang kedua, lalang di antara gandum. Kerajaan sorga digambarkan seperti lalang yang di ladang yang ditanami gandum, tetapi iblis menabur lalang. Keduanya dibiarkan tumbuh bersama sampai waktu panen lalu dipisahkan. Dalam dunia ini ada orang benar dan ada orang jahat. Dalam komunitas kita pun seperti itu. Bahkan di dalam rumah tangga kita pun bisa ada. Sebab yang membuka celah untuk iblis masuk adalah kita sendiri. Tetapi pada akhir zaman Tuhan akan menghakimi dengan adil. Kita tidak usah repot dengan keberadaan mereka. Gandum tidak perlu sibuk dengan lalang, tapi dia cuma perlu memikirkan bagaimana dia menyerap nutrisi daripada tanah supaya dia dapat bertumbuh dan dia menghasilkan buah. Bukankah yang membedakan lalang dan gandum adalah buahnya? Lalang tidak punya buah. Jadi kita tidak perlu repot dengan orang-orang sekitar kita yang kemudian tidak berguna dalam hidup kita. Tapi pakai mereka sebab Tuhan mengizinkan itu terjadi. Biji sesawi. Kerajaan sorga seperti biji sesawi. Benih terkecil tetapi tumbuh menjadi pohon yang besar. Maknanya kerajaan Allah itu dimulai dari hal-hal kecil. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan yang bisa kita lakukan. Dari hal kecil. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar yang tidak bisa kita lakukan. Pikirkan hal kecil yang kita bisa lakukan. Dan itu Tuhan pakai untuk kemuliaan dan menjadi berkat buat orang lain. Ragi. Kerajaan sorga diumpamakan seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Kerajaan Allah itu bekerja tidak ribut-ribut, tetapi dia diam. Ragi itu bekerjanya diam, tapi memberikan dampak. Harta terpendam. Kerajaan sorga seperti harta yang terpendam di ladang dan orang menemukannya lalu menjual semua miliknya. Maknanya kerajaan Allah lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia. Cuma karena kita belum menemukannya, makanya kita belum mengejar. Makanya kita perlu harus menggali terus sampai kita mendapatkan harta terpendam itu. Mutiara yang indah. Kerajaan sorga seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan yang berharga, ia menjual semua miliknya untuk mendapatkannya. Kalau kita dapat tentang kebenaran dan bagaimana Tuhan menyertai kita dan kita dapat bagaimana kasih Tuhan, kita akan berusaha lepas. Tetapi kenapa kita belum antusias dalam Tuhan? Karena kita belum mendapatkan itu. Kita belum bisa menikmati Tuhan. Dan urusan menikmati Tuhan itu sebenarnya bukan tentang Tuhan yang tidak ada dalam hidup kita. Tapi kita tidak mau untuk menyatu dengan Tuhan. Saya persingkat saja. Tuhan sudah banyak menceritakan tentang ini semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Tinggal bagian kita mau melakukannya apa tidak. Sulit, ya. Kita lihat hidup Abraham. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk mendapatkan keturunan. Dikatakan bahwa Alkitab mencatat bahwa Abraham tidak percaya akan janji Tuhan sehingga kemudian mengambil Hagar. Alkitab mencatatkan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dia merubah satu kesalahan menjadi satu kebenaran. Supaya hidup Abraham diberkati. Daud, gambaran orang yang pernah berbuat jahat. Saat ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud yang adalah raja tidak membela diri, tetapi Daud merendahkan hati dan memohon kepada Tuhan. Semua boleh kau ambil dalam hidupku, tetapi jangan roh Tuhan. Yudas Iskariot pernah berkhianat sama Tuhan. Bahkan dia menjual Yesus. Petrus pun pernah berkhianat sama Tuhan. Dengan menyangkal. Tapi lihat respon hati daripada Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot ditulis oleh Alkitab menyesal akan perbuatannya. Tetapi ia memutuskan untuk bunuh diri. Petrus menyesal akan perbuatannya. Dengan dia kembali kepada kehidupan lamanya. Tetapi ketika Yesus datang dalam hidupnya, setelah Yesus bangkit, Yesus datang menemui Petrus. Apa yang terjadi? Petrus kegirangan. Petrus segera datang kepada Yesus. Yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita ini adalah relasi dengan Dia. Dia tidak mengingat apa yang pernah kita lakukan. Abraham yang pernah gagal dalam janji Tuhan. Daud yang seorang penjahat besar. Yudas Iskariot yang seorang pengkhianat. Petrus yang seorang pengkhianat. Jangan hakimi hati kita. Jangan hakimi hidup kita untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mencari orang yang sempurna, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau membangun hubungan dengan Dia. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, saya mengundang tim RBC. Mari kita renungkan ini semua. Kalau kedatangan Yesus sudah sangat amat dekat. Adakah yang mendapatkan iman dalam hati kita? Adakah kita siap menyambut kedatangannya? Seperti hamba yang menerima talenta 5 dan 2. Ketika tuannya datang, dia dengan sangat antusias sebab ia sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak tuannya. Adakah itu sudah ada dalam hati kita? Kalau sekarang Tuhan menanyakan itu kepada kita. Kalaupun itu belum. Taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku mau komitmen mulai hari ini. Aku mau menyambut kedatanganmu. Aku mau menyambut kedatanganmu Tuhan. Ini sifatnya pribadi, jangan lihat kiri kanan. Sebab ini pribadi antara kita dengan Tuhan. Dia tidak melihat kesalahan. Dia tidak melihat kegagalan. Bahkan pengkhianatan. Asal kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Pulihkan aku sebelum kedatanganmu. Pulihkan aku untuk aku dapat menyambut Engkau Tuhan. Tuhan, lihat jemaatmu yang menaruh tangannya di dada. Pulihkan hidup mereka. Berkarya Roh Kudus dalam hidup mereka. Adil dan benar tolong jalanmu, tuntun hidup mereka Tuhan. Dan tuntun kami semua. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, ini akan melampaui keterbatasan kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dan ini menjadi materai kami Tuhan, untuk komitmen kami diperbaharui dengan Tuhan. Ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kehidupan baru tercurah dalam hidup kami. Semangat baru tercurah dalam hidup kami. Sebab kami hidup bukanlah kami lagi, tetapi Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Darah Kristus adalah nyawa, kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan, firman yang membawa kami dalam kemenangan Tuhan. Karena kami bersepakat, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Tudi dan keluarganya Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, bahwa mereka untuk menjadi saksi dan bukti dari kebesaran Kristus Tuhan. Sehingga lewat apa yang pelayanannya, maka akan banyak orang diberkati dan dipulihkan Tuhan. Dan karena itu kami tahu Tuhan, ada banyak pengaruh yang membuat kami terdistract, yang teralihkan Tuhan. Tapi kami minta sekali lagi untuk kuasa dari pekerjaan Roh Kudus dan firman bekerja atas hidup kami, sehingga kehidupan kami hanya dipengaruhi oleh suara Tuhan, hanya dari pengaruh oleh firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah terdistract Tuhan. Karena itu kami mau bangun hidup kami Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan, dan kami mau bangun ketekunan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami setia Tuhan, dan kami aware dan berjaga-jaga atas setiap hal-hal yang datang atas kami. Kami bisa memilah hal yang mana yang datang ini dari Tuhan atau bukan Tuhan, sehingga hal-hal mana yang ini menyenangkan Tuhan atau mendukakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami bertekun Tuhan, maka kami tahu Alkitab berkata bahwa waktu kami bertekun dan kami melakukan kehendak Tuhan, maka kami akan menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kami di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami melakukan kehendak Allah, kami membangun prinsip kebenaran firman terbangun kuat dalam hidup kami, sehingga hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami mendapati bahwa ketulusan ada pada kami, kemurnian ada pada kami Tuhan. Dan karena itu setiap keinginan kehendak kami taruh di bawah kaki Tuhan. Dan waktu kami hidup selaras dengan firman, maka hidup kami aman dan terjaga di dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, saat ini firman Tuhan membawa kami dalam kemenangan. Kemenangan yang memang Tuhan telah janjikan buat kami, sehingga sakit penyakit kami mengalami kesembuhan Tuhan. Dan kami tahu setiap permasalahan boleh ada, tapi Alkitab berkata segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kami. Maka ini yang harus terjadi bagi setiap hidup kami, dan kami akan alami kemenangan. Sehingga waktu kami menang, kami akan dapat bercerita kepada banyak orang bahwa Kristus itu sungguh nyata atas hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami minta sebuah kesatuan hati terjadi kuat atas hidup kami Tuhan, terutama di dalam masa-masa anniversary ini. Kami tahu ini bukan sebuah anniversary yang biasa Tuhan, tapi ini sebuah anniversary. Sejak dari anniversary ini kami akan melihat akan banyak pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan dari ekonomi, pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari sikap hati. Ini akan benar-benar kami alami. Dan bukan nama GBI Rock yang ditinggikan, tapi hanya nama Tuhan yang akan ditinggikan bagi orang-orang yang akan melihatnya Tuhan.
Dan saat ini di dalam nama Yesus kami minta Tuhan untuk perizinan Tuhan, perizinan gereja ini. Karena kami tahu akan ada generasi-generasi yang akan datang di gereja ini Tuhan. Generasi ilahi Tuhan, generasi yang membawa nama Tuhan, bukan nama mereka, bukan keinginan mereka, tapi generasi membawa nama Tuhan, untuk nama Tuhan ditinggikan. Karena itu kami butuh tempat ibadah yang permanen. Karena kami minta perizinan gereja ini, Tuhan yang memperlancarnya, Tuhan yang membawanya untuk menjadi keluar Tuhan, dan dananya Tuhan tercukupi di dalam nama Yesus. Sehingga lewat gereja ini Tuhan, maka nama Tuhan akan dimuliakan, ditinggikan. Dan kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa ada tahun-tahun duka cita, ada tahun-tahun kekeringan, ada tahun-tahun kegagalan, ada tahun-tahun kesialan. Itu saat ini kami minta berhenti di dalam nama Yesus. Karena setiap kutuk yang dilontarkan kepada kami tidak akan kena kami dalam Kristus. Apapun senjata yang ditembakkan kami tidak akan berhasil. Kami katakan rancangan Tuhan yang berhasil atas orang-orang di tempat ini. Rancangan Tuhan yang berhasil bagi gereja ini. Karena kami bukan orang-orang biasa, tapi kami adalah orang-orang tertebus yang berhak untuk mengalami kemenangan. Terjadi di dalam nama Yesus. Dan satu hal yang kami tahu Tuhan, sikap hati kami mulai pagi hari ini, kami memilih untuk kami benar-benar mencenderungkan sikap hati kami hanya kepada Tuhan dan firman-Nya, hanya kepada suara Tuhan, bukan kepada suara yang lain. Sehingga benar-benar lewat setiap suara Tuhan yang datang atas kami alami kemenangan secara utuh. Dan di dalam nama Yesus kami mau menabur setiap kami mau menabur Tuhan persembahan anniversary ini. Dan kami mau kembalikan setiap persepuluhan persembahan umum ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 7 Oktober 2025 akan dilaksanakan di Aula Kucikan Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Bapak Oscar Slaik Cara. Sembawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Pengumuman tambahan, sehubung dengan kegiatan anniversary GBI Rock Sumbawa yang ke-33 tahun, panitia akan melaksanakan penggalangan dana dengan cara menjual pakaian bekas yang masih bagus. Bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ingin berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian bekas yang masih bagus, silakan langsung menghubungi panitia anniversary dengan kontak person Ibu Eci di bawah ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa rungan Bapak Ibu? Rungan Bapak. Saya jadinya tinggi di sini ternyata. Ya, puji Tuhan, tambahan kita tidak banyak. Saya cuma akan membacakan laporan keuangan yang sudah diterima panitia sampai hari ini. Ya, paket 2 sudah semangat ini, tinggal sedikit katanya. Jadi sampai hari ini kita panitia mengumpulkan dana sebesar 43.515.000. Ya, puji Tuhan. Dan sisa yang akan kita galang kembali yaitu 11.735.000 rupiah. Ya, amin. Jadi puji Tuhan semua menyatakan itu kecil ya. Karena Tuhan kita jauh lebih besar, sungguh amat besar. Amin. Dan hari ini masih ada bazar yang sudah disediakan, ada di bawah, yang sudah mengorder juga sudah banyak. Terima kasih atas orderannya. Dan yang belum diorder juga masih ada.
Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, masih ada kebagian di bawah. Cuma jangan lupa nanti sekalian setor ke Ibu Bendahara. Terima kasih. Itu saja pengumuman dari panitia anniversary, dan seperti biasa kita akan sama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober ini, yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Jadi silakan. Istimewa, bersama rayakan bertambahnya usia. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday to you. Ku ucapkan saranamnida dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Hari ini hari yang istimewa, bersama rayakan bertambahnya usia. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Cek bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin namanya tidak tercantum di sini, tetapi berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, silakan untuk maju untuk didoakan. Saya undang semua yang sudah ada maupun yang tidak ada yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan untuk maju di depan. Yang di sebelah kanan ulang tahun kelahiran, yang sebelah kiri ulang tahun pernikahan, karena akan diberikan souvenir. Yang sebelah kiri saya yang ulang tahun pernikahan. Dia beriman menikah. Jangan salah, jangan salah. Belum ada pengumuman dari panitia mengenai kapan ulang tahunnya? Jam berapa? Tempatnya di mana? Oke. Oke, saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita berdiri, kita mengangkat tangan kita memberkati yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Oktober ini. Tuhan menambahkan 1 tahun usia. Tuhan menambahkan kasih karunia. Tuhan menambahkan berkat. Dan Tuhan menambahkan hikmat. Roh takut Tuhan. Di dalam kehidupan 1 tahun ini. Besar. Dia mempunyai rencana yang indah atas hidupmu.
Jalani sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Nikmati kasih-Nya, nikmati penyertaannya. Dan biarlah hikmat Tuhan menyertaimu dalam setiap langkahmu. Engkau akan disebut orang yang beruntung. Engkau akan disebut orang yang penuh dengan pengharapan. Engkau akan disebut orang yang penuh dengan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Sebab Tuhan mengasihimu. Tuhan memberkati yang berulang tahun pernikahan. Satu pernikahan yang kudus, yang mengandung satu komitmen yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pernikahanmu menjadi teladan pernikahan di dalam Tuhan. Sehingga anak-anak jasmanimu dan anak-anak rohanimu lihat bagaimana pernikahan di dalam Tuhan. Pernikahan yang memberkati, pernikahan yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan pernikahan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita hati yang baru untuk menyongsong kedatangannya. Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menerima kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, sehingga hidup kita diperbaharui. Hidup yang kita jalani hari ini bukanlah hidup tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan di dalam kita. Sehingga kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Tuhan akan menempatkan visi-visi besar di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menetapkan langkah-langkahmu. Sehingga hidupmu berarti, bermakna di dalam kemuliaan Tuhan. Terimalah semua itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.